Kita tidak tahu orang-orang tetangga kita. Kita tidak tahu ya bagaimana hati mereka sesungguhnya di dalam rumah mereka. Tapi adakah kita memiliki, udahlah, nggak usah dijangkau lah karena bau ganja pendeta. Kita tidak tahu hati manusia. Ya. Mari kita yang tidak mengetahui hati manusia, kita tidak tahu. Tapi marilah kita melihat bahwa calon-calon surga seperti Cornelius itu ada di sekitar kita. Kita tidak tahu mereka, kita tidak melihat mereka. Kita tidak melihat apa yang mereka lakukan dalam rumah mereka. Tetapi Tuhan katakan, pergilah, jadikanlah Cornelius, jadikanlah orang ini, jadikanlah si A, jadikanlah si B muridku. Dan aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Kenapa? Karena Allah mengetahui hati setiap kita. Jika Anda punya Alkitab, tolong buka dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9 sampai 15. Oke, mari kita baca bersama. Keesokan harinya, ketiga orang itu berada dalam perjalanan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ada 3 orang yang diutus Cornelius untuk menjemput apa? Menjemput Petrus. Tapi sebelum mereka tiba, di mana Petrus? Di Yope. Apa ini signifikansi dari Yope? Ingat, Yope adalah tempat pelabuhan di mana Yunus mau melarikan diri dari perintah Tuhan. Perintah Tuhan untuk menginjil orang kafir, menginjil di Ninewe, Yunus lari. Yunus nggak mau. Ya. Dan ini coba kita lihat apa yang terjadi. Ada banyak persamaan antara Petrus, hampir sama. Petrus dan Yunus ya, karena sama-sama dari Yope, atau saat ini mungkin Tel Aviv di kota Yopa, atau Yope, atau Java ya. Kalau Anda pergi ke Israel di Tel Aviv ada Old Java City. Nah, itulah Yope, pelabuhan di mana Nabi Yunus mau lari ya, atau juga tempat di mana Rasul Petrus pertama-tama menolak untuk mau pergi untuk apa? Seakan-akan dia menolak untuk menjangkau orang yang bukan Yahudi. Anyway, jadi pada pukul 12 tengah hari naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ayat 10, ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, dia ada di atas rumah ya. Biasa rumah di atas orang-orang Yahudi kan rata-rata begitu ya. Tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Ayat 11. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada 4 sudutnya. Ada 4 sudut kain tersebut ya. Ada kain lebar bergantung pada 4 sudutnya yang diturunkan ke tanah. Dia sedang lihat itu kain yang turun. Dan apa yang terjadi? Ayat 12. Ayat 12. Kisah Para Rasul 10 ayat 12. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Lalu kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, ini Petrus tolak, dia nggak mau nih makan makanan yang haram ini ya, nggak ada makanan haram, itu binatang haram. Alkitab menyatakan binatang haram itu tidak boleh menjadi makanan, ya. Jadi dia melihat binatang haram disuruh makan. Oh, dia binatang haram itu bukan makanan Tuhan. Binatang haram itu bukan. Saya tidak mau. Ini dikatakan. Bangunlah, hai Petrus. Ya, ada kedengaranlah suara yang berkata, ayat 13. Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah binatang-binatang haram ini. Tetapi ayat 14. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. 2 kali dia bilang tidak. Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Ayat 15. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, pertanyaannya, apakah ini berbicara tentang makanan? Apa yang Allah nyatakan halal tidak boleh engkau katakan haram. Nah, banyak orang yang pikir wah ini antara makanan halal dan haram. Ini bicara tentang makanan atau manusia. Nanti kita akan lihat ya. Jadi ayat 10. Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Untuk kedua kalinya suara berkata kepadanya, apakah yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Dan mari kita baca terus ayat 16. Jika Anda masih buka Alkitab Anda, mari kita baca ayat 16 dan 17. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Oke. Kisah Para Rasul 10 ayat 16 katakan, hal itu terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Nah, ayat 17. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang dilihatnya itu? 3 kali penglihatan ini diberikan kepada Petrus. 3 kali ya. 3 kali. Nah, kalau kita tahu pelajaran kita ya.
kata tiga kali dalam kehidupan Petrus itu sangat signifikan ya. 3 kali dia menyangkal Yesus. Oh, aku nggak kenal dia, aku nggak kenal Yesus. Anda bisa baca itu dalam Lukas 22 ayat 61 dan 22. Dan tiap kali, 3 kali ini muncul, ya kali pertama 3 kali ini. 3 kali dia menyangkal Yesus, dikatakan apa? Dalam Lukas 22 ayat 61 dan 60 sampai 62. Lukas 22 ayat 61 sampai dengan 62 katakan, lalu berpalinglah Tuhan Yesus ya, memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, Petrus, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Ayat 62. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Jadi 3 kali pertama, ada 3 kali dia menyangkal, itu yang pertama kali muncul kata 3, dia menyangkal Yesus, dan dia pergi dengan menangis. Bagaimana dengan 3 kali yang kedua? Ya. Kali kedua, 3 kali itu muncul, itu kapan? Wah, yang kedua kali, ya, di kali kedua, peristiwa kedua, pada saat 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Mari kita baca itu. Lukas 20, di dalam Yohanes ya. Yohanes 14 dikatakan, lalu untuk ketiga kalinya, Yesus bertanya ya, kata Yesus padanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus. Di kali kedua, kali pertama dia menyangkal Yesus, 3 kali dia menyangkal, sedih hatinya. Di peristiwa kedua, saat dia 3 kali Yesus tanya apakah engkau mengasihi aku, sedih dia juga sedih hatinya. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepada Tuhan, ya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dan peristiwa di Yope ini, peristiwa sehubungan dengan Cornelius adalah kali ketiga pernyataan dari surga diberikan kepadanya. Apa yang telah dihalalkan oleh Allah, jangan kamu haramkan. 3 kali. 3 kali dinyatakan. Jadi disinilah sebabnya dalam kisah 10 ayat 16 sampai 17, kisah 10 ayat 16 17 terjadi sampai 3 kali dan ayat 17 katakan apa? Petrus bertanya-tanya dalam hatinya. Apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu ya? Apa artinya sampai 3 kali aku tidak apa? Aku tidak boleh menunjukkan orang apa? Aku tidak boleh menyatakan hal yang Allah katakan halal. Jangan aku najiskan, jangan aku haramkan dengan kata lain. Jawabannya, kemudian kalau kita lihat, kita lompat sedikit ya. Jawabannya itu, mari kita baca, mari Anda baca. Saya tidak tampilkan, supaya mungkin bagus juga kalau nggak ada PowerPoint ya. Supaya Anda memang betul-betul buka Alkitab juga begitu ya, yang di rumah ya. Silakan buka Alkitab Anda. Buka apa kira-kira yang itu dia tanya-tanya, tapi kemudian dia memberikan jawabannya. Apa jawaban Petrus? Apa artinya 3 kali? Yang halal ini makanan atau manusia nih yang harus jangan diharamkan. Itu jawabannya itu dari Kisah 10, masih pasal yang sama. Kisah 10 ayat 28 dan ayat 29. Mari kita baca. Kisah 10 ayat 28 dan 29. Ia berkata kepada orang-orang di Yerusalem, Rasul lain ya, pada saat dia membela hubungannya dengan si Cornelius ya. Dia katakan apa? Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi, bukan makanan orang Yahudi, tapi orang Yahudi. Betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka najis, masuk ke rumah bersentuhan dengan orang bukan Yahudi itu najis. Kalau kita di pasar kita beli makanan mau belanja dan kita bersentuhan dengan orang bukan Yahudi, kalau kita pulang harus kita cuci tangan kita walaupun bukan dengan sabun, hanya cuci secara religious ritual gitu ya. Jadi itulah dikatakannya. Kamu tahu Kisah 10 ayat 28 29. Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Bukan binatang mana yang ditahirkan atau dinajiskan, bukan. Dikatakan aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Kalau Anda ada PowerPoint saya seperti biasanya, itu sudah saya tandai dengan merah betul-betul, saudara ya. Aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Ayat 29. Kisah 10 ayat 29. Itulah sebabnya aku tidak keberatan ketika aku dipanggil
lalu datang kemari. Ada satu artikel, saya bisa tunjukkan. Artikel yang dituliskan oleh seorang PhD, doktor yang dari Dallas ya. Seorang pendeta bukan Advent ya. Dia tuliskan bagus sekali dari jurnal Bibliotheca Sacra. Sayang saya tidak masalah PowerPoint kita ya, saya tidak sempat tunjukkan. Tapi Bibliotheca Sacra di tahun 2002, seorang yang bernama Dr. Chris Miller, dia menuliskan satu artikel yang berjudul Did Peter's vision in Acts 10 pertain to man or menu? Apakah penglihatan Petrus di dalam Kisah 10 itu sehubungan dengan man, manusia, atau menu, daftar makanan manusia. Manusia atau makanan, atau daftar makanan. Ya. Menarik sekali, dia katakan dalam artikel itu ya, di halaman 168 dari Bibliotheca Sacra di tahun 2002, dia tuliskan bahwa this Peter's vision, penglihatan Petrus tersebut could be dealing with the abrogation of food laws, but it would be very difficult to prove it from the book of Acts. The only change in Peter's dining habits at that time had to do with the man, not menu. Dia katakan apa? Penglihatan Petrus tersebut dalam Kisah 10, menurut orang ini, ya, bukan orang Advent ini ya, peristiwa ini, visi Petrus ini, bisa saja, dikatakan, it could be, bisa saja berhubungan dengan dicabutnya undang-undang mengenai makanan. Namun, dia katakan, but it would be very difficult to prove. Namun, itu akan sangat sulit untuk dibuktikan dari kitab Kisah Para Rasul. Jadi kalau mau bicara tentang kita boleh bebas memakan kiri dan kanan, menurut dia jangan coba-coba ambil dari Kisah pasal 10. Itu Anda salah menginterpretasikan Alkitab menurut Miller ini ya. Jadi dikatakan kenapa? Karena di dalam Kisah 10 satu-satunya, the only change in Peter dining habit, satu-satunya perubahan dalam kebiasaan makan Petrus pada saat itu berkaitan dengan manusia dan bukan dengan menu makanan atau man, not menu. Waduh, menarik sekali artikel ini ya. Tadi saya baca ya. Menarik sekali artikel ini. Kenapa? Karena bagi Petrus dan orang-orang Yahudi, Cornelius ini adalah daftar terakhir untuk kita jangkau ya. Daftar terakhir. Dia bukanlah orang Yahudi. Dia sangat adalah gambaran orang bukan Yahudi yang tidak tepat untuk diinjili. Oke, kalau orang-orang kafir yang dari Ethiopia datang, mereka beribadah di Yerusalem, masuk di Ka'bah, walaupun bukan dalam Ka'bah, tapi di pelataran luar. Oke, ada Yudaismenya, ada percikan, ada tempiasan Yudaisme kepada mereka. Tapi Cornelius ini di mata Petrus, di mata murid-murid, dia itu jauh daripada orang yang ada tempiasan, ada yang percikan Yudaisme. Bukan. Dia adalah orang bukan Yahudi yang sangat murni, yang tidak tepat untuk diinjili. Dalam hal apa? Ada 3 hal yang tidak tepat. Ada 3 hal yang tidak tepat dari dalam peristiwa ini ya, dari Kisah pasal 10. Apa itu? Ketiga ini Anda bisa baca dalam Kisah pasal 10. Masih kita dalam Kisah pasal 10 ayat 1. Oke, buka kembali Alkitab Anda. Tolong buka lagi. Kisah pasal 10 ayat 1. Apa yang dikatakan tentang Cornelius ini? Kisah 10 ayat 1 katakan, di Kaisarea. Oke, satu tempat namanya Kaisarea. Oke, simpan dalam pikiran kita. Di Kaisarea ada seorang bernama Cornelius. Sekarang banyak orang namanya Cornelius ya. Ada yayasan Cornelius di Indonesia yang dipimpin Bapak Billy Kumolontang ya. Bagus sekali nih. Waduh, hebat sekali. Tapi kalau Anda di zamannya Rasul Paulus dengar nama zaman Rasul Petrus dengar nama Cornelius, nggak mau lah gitu. Itu jauh dijauhkanlah kiranya ya. Nah, nanti kita pelajari ya. Jadi di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan, seorang bahasa Inggrisnya centurion, pemimpin pasukan atau perwira pasukan ya. Yang disebut pasukan Italia. Lebih dijelaskan lagi dari mana dia. Dia orang Italia, pemimpin. Siapa itu Italia? Orang yang sedang menjajah orang Yahudi. Jadi, mari saya ulangi. Kisah 10 ayat 1 katakan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Masalah yang pertama, dia Cornelius itu berada di tempat yang salah.
Kenapa saya katakan di tempat saya? Dia bukan berada di Yerusalem atau sedang berbakti di Ka'bah Yerusalem. Oh, enggak. Ya. Dia berada di Kaisarea. Ya. Itu adalah markas militer dan juga ibu kota tempat penjajah Romawi punya apa? Kontrol militer mereka untuk mengontrol orang-orang Yahudi, orang-orang Yerusalem, Yudea dan lain sebagainya. Dikontrolnya itu dari Kaisarea. Ya, Kaisarea itu bukan daerahnya orang-orang apa ya, daerah pinggiran, orang-orang kafir yang punya tempat ya dengan pada saat itu. Pada saat itu Kaisarea itu adalah tempat pemerintahan posisi tempat ibu kota daripada provinsi ya Palestina itu dengan ada di Kaisarea. Itu bukan milik orang Yahudi pada saat itu ya. Itulah penuh dengan tempat penyembahan berhala di Kaisarea. Penuh dengan kemesuman, dosa, kemesuman dan lain sebagainya, ya. Dan orang-orang Yahudi menyebutkan Kaisarea itu sebagai apa? Putri Edom, putrinya Edom. Jadi ini memang tempat yang berdosa sekali. Jadi Cornelius berada di tempat yang paling berdosa, atau dengan kata seperti Sodom dan Gomora lah waktu itu. Seperti tempat yang dapat dikatakan Sodom dan Gomora. Jadi tempatnya aja udah salah ya. Tempat yang salah. Kedua, dia memiliki nama yang salah. Cornelius. Sekarang, seperti saya katakan tadi, orang punya nama Cornelius itu bagus. Ya, karena ini kan. Karena Petrus. Coba kalau nggak ada Petrus. Cornelius itu nggak ada orang akan berikan nama. Orang Kristen. Kalau misalnya, kalau sampai Cornelius itu tidak jadi Kristen, ya dengan kata lain ya, maka tidak ada orang Kristen saat ini akan memiliki nama Cornelius. Kenapa? Karena nama Cornelius itu adalah nama umum bagi orang-orang bukan Yahudi. Nama Cornelius itu beda dengan Samuel, ada nama Allahnya, Daniel, God is my judge. Ada nama-nama dihubungkan, diasosiasikan dengan Allah, karena ada LL-nya, seperti Elohim ya. Tapi Cornelius itu betul-betul nama orang kafir, nama umum bagi orang kafir, nama yang sangat terpisah dan sangat jauh dari kasih karunia Allah. Jadi nggak akan orang akan punya nama apa? Cornelius ya, orang Kristen. Kalau saja Cornelius itu tidak masuk menjadi Kristen, nggak ada orang yang mau disebut dengan Cornelius. Kenapa? Karena itu nama umum bagi orang-orang yang menolak Tuhan. Jadi tempatnya salah, Kaisarea. Apalagi? Orangnya salah, namanya salah, Cornelius. Yang ketiga, dia pekerjaannya salah. Dia memiliki pekerjaan yang salah. Dia bukan seperti sida-sida Ethiopia atau apalah. Dia adalah kepala pasukan. Oke, sida-sida Ethiopia, itu di Ethiopia lah ya. Tapi dia adalah kepala pasukan orang Italia. Kisah 10 ayat 1 katakan ya. Pekerjaan yang salah, dia adalah perwira pasukan Centurion. Kalau saja dia menjadi serdadu biasa saja sudah dibenci oleh orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu membenci serdadu ya Romawi. Kenapa? Karena mereka lah yang hajar-hajar nih apa ini penjajah gitu ya. Cornelius itu penjajah gitu ya. Enggak dibenci sekali ya. Orang serdadu biasa saja dibenci, apalagi dia ini kepala daripada serdadu. Kepala daripada serdadu, pemimpin dari serdadu-serdadu yang banyak yang menekan masyarakat Yahudi. Tapi itulah, di pandangan luar daripada Petrus, di pandangan luar, dia dapat tempat yang salah, tempat yang paling berdosa. Saya nggak, seperti kita ya, kadang-kadang, saya nggak mau jangkau di tempat ini tempat-tempat orang-orang yang memang berdosa bener gitu ya. Nggak mau. Apalagi namanya. Dari namanya saja saya tahu nih nama orang-orang berdosa. Mungkin pikir begitu ya. Jadi ada tempat-tempat mungkin di Indonesia. Ini tempatnya pada radikal-radikal FPI dan lain sebagainya. Namanya saja, namanya kita udah ngeri. Apalagi mau menjangkau orang tersebut. Apalagi, dia pemimpin. Dia pemimpin daripada radikal Muslim misal dan lain sebagainya. Lebih kita nggak mau pikir untuk menjangkau mereka. Demikian juga dengan Petrus. Karena Cornelius dari tempat yang salah, nama yang salah, dan pangkat yang salah atau jabatan apa yang salah. Dari luar Petrus lihat. Dari luar ya. Tapi apa yang kemudian dapat dipelajari oleh Petrus? Petrus yang berkembang imannya. Petrus yang bertumbuh imannya. Apa kemudian yang Petrus nyatakan pada saat di kali ketiga kisah tentang pertemuannya dengan Cornelius ini dia ceritakan kembali di dalam kisah pasalnya yang ke-15. Oke? Mari kembali. Sayang. Kita tidak bergantung pada PowerPoint. Buka Alkitab Anda. Tolong buka Alkitab Anda. Buka kisah para rasul 15. Kisah para rasul 15 ayat 7 sampai 9. Oke? Saya tidak tampilkan karena masalah saya nggak tahu kenapa sampai nggak muncul di PowerPoint ya. Tapi nanti di selesai acara ini mungkin Saudara Elisa akan perbaiki ya. Tapi Anda kan punya Alkitab ya. Mari kita buka ya.
Mari kita buka Kisah 15 ayat 7 sampai 9. Apa yang dikatakan di sana? Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung, pertukaran pikiran mengenai soal itu. Gimana nih orang kafir nih, perlu nggak kita sunat dan sebagainya. Jadi sudah berapa lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Karena dia yang pertama. Dia yang pertama, bukan Rasul Paulus, dia yang pertama. Ayat 8. Kisah Para Rasul 15 ayat 8. Dan Allah, ini kuncinya. Dan Allah yang mengenal hati manusia. Oke? Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Menerima orang-orang yang bukan Yahudi, menerima bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena Allah mengenal hati mereka. Kita nggak kenal. Kita nggak bisa tahu. Kita cuma tahu apa yang kita pikirkan tentang, oh ini orang-orang nih dari tempat jahat, nama jahat, pekerjaan jahat. Itu yang kita pikir. Tapi Petrus katakan ayat 8, saya ulangi. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Ya, kalau Cornelius dan keluarganya menerima Roh Kudus, itu karena kita juga dapat terima, mereka juga dapat terima. Ya, ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Dan ayat 9. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Jadi Allah yang apa? Mengenal hati. Dan Allah yang mengenal hati itu menerima mereka. Ya. Coba kita lihat, di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius. Kisah 10 ayat 1. Ada orang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan disebut pasukan Italia. Kalau dia tidak bertemu dengan Petrus, nggak ada yang ditulis. Dokter Lukas yang menulis kitab Lukas dan menulis kitab Para Rasul ini tidak akan menuliskan apa-apa tentang Cornelius. Tapi apa yang terjadi? Setelah Rasul Petrus menjangkau Cornelius, baru dia tulis. Apa dikatakan? Mari kita baca kembali. Apa yang ada di hati Cornelius? Apa yang ada di hati Cornelius? Mari kita baca kembali yang dilihat oleh Allah. Baca kembali, buka kembali Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul 10. Kita balik lagi ya. Kisah 10 ayat 1. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Baca ayat 2. Apa yang dikatakan kemudian? Yang kemudian diketahui. Sebelum bahkan dia bertemu dengan Petrus, sebelum Petrus menginjili dia, Allah sudah mengetahui apa tentang Cornelius. Apa yang Allah ketahui tentang Cornelius yang kemudian ditulis oleh Lukas, yang penulis kitab Para Rasul. Ayat 2 katakan, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia banyak memberi sedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Petrus tidak tahu isi hati daripada Cornelius. Petrus bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam rumah Cornelius. Dia yang apa? Memberikan sedekah. Petrus tidak tahu dalam rumah Cornelius, mereka sering berdoa kepada Allah. Ya. Baru pada ayat ketiga, dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke dalam rumahnya dan berkata kepada Cornelius apa? Dan berkata kepadanya, Cornelius. Jadi lihat. Allah mengetahui saleh si Cornelius. Allah mengetahui apa yang dalam rumahnya Cornelius sering lakukan. Dia sering berdoa kepada Allah dan seisi rumahnya. Allah tahu dia juga sering melakukan sedekah, ya, sedekah kepada umat Yahudi. Allah tahu, Petrus tidak tahu. Dan apalagi yang Allah tahu. Ayat 3 mengatakan apa? Ya, malaikat Allah masuk rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Allah tahu nama Cornelius. Malaikat yang mengunjungi Cornelius tahu dia adalah Cornelius. Kita tidak tahu apa-apa tentang orang lain, tetangga kita, atau orang lain yang mungkin kita tahu nama mereka. Kita tidak tahu, aduh pendeta janganlah, dia udah sering kali dia buat dosa, pendeta bayangkan, dia bikin ini, dia bikin itu. Aduh, lebih baik dia nggak usah masuk gereja terus terang pendeta. Ya. Oh, itu bukan di Visna. Tapi ada yang mungkin di tempat lain yang seringkali pikir melihat seseorang, aduh dia bikin rusak ini satu, bikin rusak yang lain dan lain sebagainya. Aduh udahlah lebih baik dia nggak usah masuk dalam gereja aja. Ya seringkali kita dapat berpikir seperti itu.
Tapi apakah kita melihat keadaan orang tersebut yang sesungguhnya? Apa yang terjadi dalam rumah orang tersebut? Oke, mungkin waktu-waktu lalu orang tersebut melakukan hal-hal yang tidak sesuai, ya, dan betul-betul kita dapat lihat hal yang tidak sesuai. Tapi apakah Anda mengetahui keberadaannya saat ini? Apakah kita melihat hatinya pada saat ini atau tindakan-tindakannya pada saat ini? Ya. Dan itulah yang terjadi, ya. Allah dalam kita kembali ke Kisah 15 ayat 8 sampai 9 pada saat Petrus di Yerusalem Council, di konsili Yerusalem, dia katakan apa? Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Kisah 15 ayat 8. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan ayat 9. Dan ia, Allah, sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dan mereka. Kenapa? Karena Allah tahu isi hati saya bagaimana. Allah tahu isi hati Anda bagaimana. Allah tahu isi hati orang yang kita anggap ini sudah jauh dari Tuhan ini. Allah tahu isi hatinya. Seperti Allah yang berkata kepada Samuel dalam Samuel 16 ayat 7. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi dari anak-anak Isa yang dicalonkan untuk menjadi raja Israel, ya. Jangan pandang parasnya, sebab aku telah menolaknya, Allah katakan. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kita tidak tahu orang-orang tetangga kita. Mungkin kita pikir, aduh, kalau lewat ada tetangga kami nih, kalau lewat yang baru pindah, ya. Kalau lewat, seringkali bau ganja betul, ya. Kita tidak tahu, ya. Bagaimana hati mereka sesungguhnya di dalam rumah mereka. Tapi adakah kita memiliki, udahlah, nggak usah dijangkau lah karena bau ganja pendeta. Kita tidak tahu hati manusia, ya. Mari kita yang tidak mengetahui hati manusia, kita tidak tahu, tapi marilah kita melihat bahwa calon-calon surga seperti Cornelius itu ada di sekitar kita. Kita tidak tahu mereka, kita tidak melihat mereka, kita tidak melihat apa yang mereka lakukan dalam rumah mereka. Tetapi Tuhan katakan, pergilah, jadikanlah Cornelius, jadikanlah orang ini, jadikanlah si A, jadikanlah si B muridku. Dan aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Kenapa? Karena Allah mengetahui hati setiap kita. Kiranya ini dapat menjadi satu kekuatan bagi kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.